Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin kembali menyampaikan atau mengingatkan tentang bahan perenungan untuk diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari sifat-sifat mereka hamba-hamba Allah yang soleh, dari golongan para nabi, golongan para siddiqin, golongan dari para syuhada, dan dari golongan para pencinta-pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang kepada seluruh hambanya, mereka langsung menyungkur sujud dan menangis. Ya. Jadi mohon maaf seribu maaf kepada ibu-ibu jamaah yang ada di belakang. Kalau bisa tenang, jangan ngobrol. Karena yang saya mau sampaikan ini adalah masalah perenungan diri, supaya saya juga ini bisa kontrol terhadap diri saya sendiri, yang banyak salah, yang banyak dosa, yang hati saya hitam kelam, penyakit-penyakit dunia. Tersebut di dalam hadis Rasulullah, ainaini la tamassumuhuma minan nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmizi. Ada dua mata yang kelak insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua, mata yang selalu berjaga-jaga di jalan Allah. Dua yang bisa kita ambil maknanya di sini, berjaga-jaga di malam di jalan Allah. Tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang selalu awas, tetap menghadap matanya ke bawah tempat sujudnya di waktu sholat malam, sholat tahajud. Dia menangis, berdoa, mengharap rahmat, mengharap ampunan, mengharap keridhaan Allah dari banyaknya dosanya, kehilafannya, kekurang sempurnaan dirinya,
yang dia mengaku Al-Quran sebagai pedomannya, mengaku cinta kepada Al-Quran, tapi dia telah mengkhianati Al-Quran di dalam sifat busuknya itu. Ini orang yang selalu sadar menangis. Kemudian mata yang selalu berjaga-jaga di medan jihad fi sabilillah. Kalau ini insya Allah para sahabat itu mereka sadaqu ma ahadallah. Mereka membenarkan apa yang dia sudah janjikan dirinya kepada Allah dengan keinginan mati syahid. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantasira. Ada juga yang membenarkan, membuktikan janjinya, dan ada juga yang menunggu-nunggu kapan saya ditakdirkan oleh Allah mati syahid. Kalau di zaman sekarang ini banyak dari saudara kita yang mati syahid dari para pejuang mujahidin di Palestina. Tapi insya Allah kita harap dengan wasilah bantuannya negara Iran, walaupun sekarang banyak wacana yang ingin mengacaukan persatuan umat Islam, yang katanya Iran itu Syiah, tak usah kita persoalkan Syiahnya. Itu pun jelas di dalam video-video yang beredar, Muhammad Ali Khamenei itu berkata dan berpesan kepada rakyatnya, kita ini jangan seperti Syiah yang terlalu radikal mencela-cela sahabat Rasulullah. Kita ini jangan memusuhi saudara kita ini dari umat Islam. Kita tolong dan peduli kepada mereka yang dibahasakan, terutama kepada saudara kita yang dibantai dan dizolimi di Palestina. Ini kita syukuri. Ya, insya Allah semoga saja ya Allah Allah memberikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, perlu untuk kita sama-sama di akhir Ramadan ini perlu merenungkan diri jamaah sekalian. Kenapa? Sayang sekali ini Allah kepada kita jamaah. Sayang sekali. Wa rahmati wasi'at ala kulli syai'in. Kasih sayangku sungguh sangat luas, meliputi di atas segala sesuatunya. Ampunanku, Rahman Rahimku melebihi luasnya seluruh isi langit dan seluruh alam semesta ini. Itu sifat Allah jamaah sekalian. Apalagi di bulan akhir Ramadan ini, Allah insya Allah membuka pintu ampunannya kepada kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Akan diampuni dosa kita. Kawaladathu ummuhu. Kita akan kembali bagaikan seperti anak yang bayi yang baru dilahirkan jamaah sekalian. Sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannawnahu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau sekiranya semua ini umatku tahu fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dari bulan Ramadan, maka mereka semua itu memohon supaya Allah menjadikan semua bulan yang ada menjadi bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian.
Saya pilek ini. Tadi malam saya waktu ceramah, Masya Allah, ingus saya jatuh seperti air keran. Ini alhamdulillah sudah agak kering sedikit. Oke jamaah sekalian, mari kita muhasabahkan diri kita menjelang akhir Ramadan. Jamaah, kita tidak tahu. Semoga saja di bulan atau di tahun ini atau di tahun depan kita bisa dapat diberikan takdir kudrat dari Allah menemui keutamaan di bulan Ramadan tentunya. Kita tidak tahu jamaah. Syukur kesempatan ini masih ada. Umur kita masih panjang. Kekuatan diberikan, kesehatan apalagi. Kenapa kita tidak ta'zim dengan kemurahan Allah? Tiap tahun ayat yang dibaca, saya tidak baca langsung secara keseluruhan, langsung saya tutup, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Tapi perlu untuk kita kembali ke dalam diri kita sendiri, kembali kepada saya sendiri juga ini. Astagfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah saya bisa membuktikan dari ucapan saya itu kepada orang banyak? Nanti saya dihukum sama Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kenapa kamu sibuk mengajak orang berbuat kebaikan sementara engkau lupa kepada dirimu sendiri dan engkau banyak membaca kitab Allah sementara engkau tahu la ilaha illallah. Ini ayat bagi saudara-saudara saya yang selalu membaca ayat Al-Quran. Mari pukul jiwamu. Jangan kita mengaku kasihan orang ahli agama, tapi hati kita ini rusak, busuk seperti melebihi busuknya sampah. Hati kita penuh dengan bangkai penyakit binatang, bangkai penyakit iblis, bangkai penyakit hawa nafsu, bangkai penyakit dunia. Astagfirullah. Mari kita kembali lihat siapa diri kita. Hasibu anfusakum. Waktu sisa berapa menit lagi nih. Saya belum masuk ke yang pokoknya. Mari kita lihat, tengok ke dalam. Mari jamaah sekalian, kita bayangkan suatu saat kita semua ini, apa yang dikatakan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nasib kita akan begini. Kalau sudah datang ajal kepada kita semua, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Bapak, ibu, dan adik-adikku sekalian, terutama juga kepada diri saya yang sangat hina, yang kotor, yang hati saya juga mungkin kemungkinan banyak penyakit-penyakit hati saya, tapi mudah-mudahan saya berusaha untuk memperbaikinya dengan rahmat Allah tentunya. Bayangkan jamaah, apabila kematian sudah menjemput kepada kita, kita pasti akan menyesal. Yang terkenang adalah perbuatan kebaikan kita ataukah perbuatan dosa maksiat kita.
Syukur kalau perbuatan kebaikan. Tapi kalau perbuatan aib-aib celah yang ada di dalam diri kita, Allahu Akbar. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jangan cuma cukup baca Quran, baca kitab, tapi lupa untuk menghisap diri kita sendiri. Mata yang Masya Allah syukur kita masih bisa membaca kitab Allah Al-Quran. Tapi kalau sudah mati, tidak bisa lagi kita bisa berdialog dengan Allah melalui membaca kitab. Syukur. Tapi kalau mata kita ini penuh dengan aib dan dosa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mata kita pandang kepada sesama saudara kita dengan mata keangkuhan, dengan mata kebencian, dengan mata kesombongan, dengan mata pandangan memandang enteng orang. Aib itu untuk mata kita. Nanti kelak pada saat kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dan mata kita akan dihisap oleh Allah. Jamaah, tangisi dirimu. Mata mungkin suatu saat pernah kita melihat barang yang haram. Apalagi HP ini. Kesempatan terbuka 1000% untuk bisa melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ada. Kenapa mata kita ini kita tidak gunakan untuk menangisi diri kita akan dosa, aib dan celah kita? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah. Mulut. Apalagi kita kadang pandai membaca kitab, pandai membaca hadis. Ucapan kita di dalam salat, ucapan tahmid, tahlil, takbir, tasbih, membaca ayat-ayat Al-Quran, subhanallah dan sebagainya. Tapi kadang mulut kita ini kita kotori dengan hasil daripada ibadah puasa dan sholat kita ini. Kita kotori mulut kita ini, yang menjadi aib untuk diri kita pada saat di pengadilan akhirat. Kita akan merugi dari dosa mulut ini, saudara. Menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan saudara kita, memandang enteng saudara kita. Mulut, kata-kata kita yang kita keluarkan menyebabkan orang sakit, tersakiti hatinya, dan kita tidak mempunyai perasaan yang mendalam, tidak tahu bagaimana perasaannya saudara kita yang kita sakiti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah. Mulut, kita kadang berdusta. Mulut, kadangkala kita berbicara 2 kali, haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Di satu sisi kita berwajah yang satu, kemudian di tempat sisi yang lain kita kemudian berwajah yang 2. Bicara 2 kali. Ini alimin, kullu munafikin alimin lisan, orang munafik yang pandai berkata-kata. Ataukah kita ini termasuk bagian dari sifat itu? Astagfirullah, ya Allah. Nabi Ibrahim saja 1 kali berbohong. Dengan sebab 1 kali ucapan berbohongnya itu, dia menjadi sangat menyesal pada saat di hari akhirat. Jamaah sekalian. Astagfirullah, waktu sudah masuk. Jadi saya tidak bisa masuk ke perenungan yang lebih panjang lagi. Sudah waktu. Mari jamaah sekalian, Quran yang kita baca jangan sebagai hiasan di lisan. Ya, jangan. Harus dijadikan ini bal huwa Qur'anun bayyinatun fi sudur as-sudur alladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu jelas nyata. Saya pukul-pukul dada saya ini untuk nasihat kepada saudara-saudara saya yang mengaku berilmu. Sudur, di dalam dadamu, kasih masuk itu Al-Quran. Maksudnya apa? Jiwa Al-Quran. Jadikan
watakmu, karaktermu, sifat muliamu dengan sifat Al-Quran. Jangan kau ambil sifat busuk dirimu dari sifat kebinatangan dengan sifat kemanusiaanmu. Karena apa? Wa ma ubari'un nafsa, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Mari jamaah sekalian. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sudah datang penyembuh, obat untuk di dalam hati. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk, rahmat bagi orang beriman. Apa itu? Ini saya kasih lihat. Al-Quran bukan di lisan, tapi di dada. Di tubuh kita ini, di dalam jati diri menjadi akhlak Quran. Inilah dulu yang saya sampaikan. Saya juga ini manusia kotor, kasihan. Saya selalu bahasa begini, bukan bahasa terlalu merendah, tapi memang itu wajibnya orang untuk bersifat tawadu. Jangan tinggi hati, tapi tetap harus rendah hati. Barakallahu li, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika.